Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025, tampak tidak menarik perhatian supporter tim Garuda. Pertandingan grup A Piala AFF U23 2025 itu benar-benar sepi. Kursi-kursi di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pun bisa dikatakan sangat banyak yang kosong. Bahkan, data resmi dari panitia menyebutkan, total jumlah penonton pada pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Brunei Darussalam U23 itu hanya mencapai 2.743 penonton. Jumlah 2.743 tentu membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno terasa kosong. Sebab, stadion legendaris itu memiliki kapasitas mencapai lebih dari 77.000 kursi. Menurut Marsal Masita selaku Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, supporter tampak antusias menyambut laga terakhir grup A Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia. Laga itu rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025. Hingga saat ini, tiket pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia U23 sudah terjual sebanyak 20.000 tiket. Jumlah itu bisa semakin bertambah. Kalau pertandingan Indonesia versus Malaysia itu tiket yang terjual sudah 20.000. Biasanya akan banyak yang beli nanti kalau masuk ke semifinal dan final. Sambungnya, Timnas Indonesia U23 menandai laga pembuka Piala AFF U23 2025 dengan hasil yang memuaskan. Berhadapan melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 15 Juli 2025, tim besutan Gerald van den Burg menang dengan skor 8-0. Timnas Indonesia U23 tampil cukup dominan sepanjang 90 menit laga berlangsung. Tak hanya unggul dalam segi penguasaan bola saja, 84% berbanding 16%, skuad Garuda Muda juga mampu membombardir pertahanan Brunei. Tercatat, Timnas Indonesia mampu melepaskan 28 tendangan dan 14 diantaranya mengancam gawang Brunei. Mengacu pada statistik tersebut tak aneh jika Timnas Indonesia U23 mampu mengamankan 3 poin sempurna pada laga grup A. Ada satu pemain yang paling menonjol di pertandingan ini. Dia adalah Jens Raven. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia U23 tampil terengginas dengan mencetak 6 gol, double hat-trick. Sementara 2 gol tambahan dicetak Arhan Fikri, 20, dan Raihan Hanan, 34. Hasil Timnas Indonesia U23 versus Timnas Brunei Darussalam U23 sudah diketahui hingga menit ke-9. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025, malam WIB, itu untuk sementara 2-0 untuk skuad Garuda. Gol kembali dicetak oleh Jens Raven. Ia kali ini memanfaatkan kemelut di depan gawang lawan. Penguasaan bola dipilih Timnas Indonesia untuk membongkar pertahanan Brunei Darussalam. Mereka dengan sabar mengalirkan si kulit bundar. Sampai akhirnya, bola zijn ze de documenten aan het checken, de papieren. En als dat allemaal goed is, dan vlieg ik als het goed is binnenkort naar Indonesië. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo memberikan kabar terkini soal 4 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Menpora Dito mengatakan saat ini proses naturalisasi keempat pemain setelah masuk ke pencatatan Kementerian Hukum, Kemenhum. Seperti diketahui, saat ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah memproses naturalisasi 4 pemain, 1 pemain Timnas Putra Mauro Zijlstra sementara 3 pemain diantaranya untuk Timnas Putri yaitu Isabel Kop, Isabelle Notet, dan Pauline van de Pol. Ya, proses, kan ada 3 atlet yang diajukan PSSI. Saat ini sudah kami kirim ke Kementerian Hukum, kata Menpora Dito di Jakarta, Rabu, 9/7, terkait Mauro juga sudah diproses dari Kemenpora dan sudah dilanjutkan ke Kementerian Hukum, imbuhnya. Mauro Zijlstra merupakan penyerang berusia 20 tahun dan kini memperkuat FC Volendam. Kehadiran Zijlstra diharapkan bisa segera memperkuat skuad Garuda pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober mendatang. Sedangkan tambahan 3 pemain Isabel Kop, Isabelle Notet, dan Pauline van de Pol diproyeksikan untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda Pertiwi. Isabel Kop kini memperkuat Fortuna Sittard dan telah mencatatkan penampilan sebanyak 22 kali musim ini. Sedangkan Isabelle Notet merupakan punggawa Telstar Vrouwen yang menjadi tumpuan di lini depan. Lalu Pauline van de Pol adalah rekan setim Notet namun berposisi sebagai pemain bertahan. Sejak tahun 2023, namanya sudah masuk daftar pemain diaspora yang ingin dinaturalisasi. Namun, proses sempat melambat sebelum kini dipercepat kembali atas instruksi langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Mauro sendiri telah menyiapkan dokumen resmi dan bahkan menyatakan keinginannya memperkuat Indonesia dalam beberapa kesempatan. PSSI telah memulai prosedur resmi, mulai dari pengajuan Kemenpora, berlanjut ke Kemenkumham, kemudian Mensesnek, hingga mendapatkan persetujuan dari Presiden dan pembahasan akhir di DPR RI. Jika proses ini berjalan mulus, Mauro diprediksi bisa bergabung dengan timnas pada FIFA Matchday September 2025, atau paling lambat pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Mauro Zijostra diproyeksikan menjadi penyerang murni, nomor 9. Sementara Ula Romeni dikenal lebih fleksibel bermain di posisi second striker, nomor 10. Kombinasi keduanya diharapkan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan lini serang Indonesia, yang tengah kekurangan striker natural murni. Dengan pendekatan yang tepat, keduanya berpotensi menjadi duet mematikan di fase-fase krusial kualifikasi. Zijostra juga diproyeksikan memperkuat timnas U23 dalam jangka pendek, sebelum naik kelas ke timnas senior. Dengan usianya yang masih muda, kehadirannya akan memperkuat skuad muda Indonesia bersama pemain seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan lainnya. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya telah mulai mengatur langkah strategis untuk menghadapi tantangan besar di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, ia mengadakan pertemuan bersama jajaran tim pelatih di Belanda sebagai bentuk awal persiapan menghadapi babak lanjutan kompetisi bergengsi tersebut, di mana terlihat suasana rapat tim pelatih Garuda. Dalam foto tersebut, hadir sejumlah nama penting yang tergabung dalam struktur kepelatihan timnas Indonesia, termasuk Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Regi Blinker, Quentin Jacoba, Bram Verbruggen, Jordi Kluitenberg, serta fisioterapis Leo Ektel. Kluivert menyisipkan pesan optimistis dalam unggahan tersebut yang menggambarkan semangat dan keseriusan tim pelatih dalam membentuk skuad yang kompetitif. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan dedikasi untuk satu tujuan besar, lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kerjasama tim demi mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2026, tulis Patrick Kluivert dalam Instagram story-nya. Timnas Indonesia berhasil melaju ke round 4 usai mengakhiri fase grup C di posisi keempat dengan torehan 12 poin dari 10 pertandingan. Prestasi ini menjadi pencapaian penting yang membuka peluang untuk menembus level yang lebih tinggi dalam sejarah sepak bola nasional. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Dalam fase ini, 6 negara akan bertarung dalam sistem round robin untuk memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia. Hanya pemuncak klasemen dari 2 grup yang akan mendapat tiket lolos langsung. Sementara peringkat kedua akan diadu di round 5 untuk memperebutkan tiket playoff interkontinental. Perjalanan skuad Garuda di putaran ini dipastikan tidak mudah. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup yang sangat kompetitif, bersama 5 kekuatan besar dari Timur Tengah, Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Setiap laga akan menjadi ujian mental dan taktik bagi pasukan Kluivert. Namun, peluang Indonesia tetap terbuka mengingat adanya perubahan format dari FIFA. Turnamen Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 negara, meningkat dari edisi sebelumnya. Konsekuensinya, jatah wakil dari Konfederasi Asia juga bertambah menjadi 8 hingga 9 tim, membuka peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Patrick Kluivert dipastikan akan memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal, termasuk melalui pemusatan latihan dan uji coba internasional. Dengan sinergi tim pelatih yang solid serta semangat dari pemain, publik tanah air berharap timnas mampu mencetak sejarah baru dalam kiprah sepak bola dunia. Adu ranking FIFA timnas Indonesia dengan Kuwait dan Lebanon menarik diulas. Sebab, skuad Garuda akan hadapi 2 negara Timur Tengah itu pada September 2025. Kabar pertandingan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia membenarkan timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan uji coba jelang babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon akan digelar di Surabaya pada FIFA Matchday September 2025. Lewat pertandingan ini, skuad Garuda diharapkan lebih siap mengarungi babak 4 kualifikasi. Sebab, skuad Garuda dikepung negara Timur Tengah di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman yang juga akan berjuang rebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jadi, uji coba timnas Indonesia kontra Kuwait dan Lebanon, September, rencana di Surabaya, Jawa Timur. Insya Allah dua-duanya di Surabaya, ungkap Erick kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Sabtu 5 Juli 2025. Jelang laga itu, menarik menilik ranking FIFA timnas Indonesia dengan Kuwait dan Lebanon. Apakah perbedaannya begitu jauh?
Kerja sama tim demi mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2026, tulis Patrick Kluivert dalam Instagram story-nya. Timnas Indonesia berhasil melaju ke round 4 usai mengakhiri fase grup C di posisi keempat dengan torehan 12 poin dari 10 pertandingan. Prestasi ini menjadi pencapaian penting yang membuka peluang untuk menembus level yang lebih tinggi dalam sejarah sepak bola nasional. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Dalam fase ini, 6 negara akan bertarung dalam sistem round robin untuk memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia. Hanya pemuncak klasemen dari 2 grup yang akan mendapat tiket lolos langsung. Sementara peringkat kedua akan diadu di round 5 untuk memperebutkan tiket playoff interkontinental. Perjalanan skuad Garuda di putaran ini dipastikan tidak mudah. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup yang sangat kompetitif, bersama 5 kekuatan besar dari Timur Tengah, Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Setiap laga akan menjadi ujian mental dan taktik bagi pasukan Kluivert. Namun, peluang Indonesia tetap terbuka mengingat adanya perubahan format dari FIFA. Turnamen Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 negara, meningkat dari edisi sebelumnya. Konsekuensinya, jatah wakil dari Konfederasi Asia juga bertambah menjadi 8 hingga 9 tim, membuka peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Patrick Kluivert dipastikan akan memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal, termasuk melalui pemusatan latihan dan uji coba internasional. Dengan sinergi tim pelatih yang solid serta semangat dari pemain, publik tanah air berharap Timnas mampu mencetak sejarah baru dalam kiprah sepak bola dunia. Adu ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Kuwait dan Lebanon menarik diulas. Sebab, skuad Garuda akan hadapi 2 negara Timur Tengah itu pada September 2025. Ja, het stadion ook. 85.000 in. Dat is natuurlijk wel een droom als kleine jongen. Berikut 3 penyerang Timnas Indonesia bisa gantikan ular Romeni yang cedera jelang lawan Timnas Kuwait dan Timnas Lebanon. Salah satunya baru mau dinaturalisasi. Romeni didera cedera engkel usai laga Arema FC versus Oxford United di Piala Presiden 2025. Ia terkena terjangan Paulinho Mokcelino di awal babak pertama. Belum diketahui berapa lama Romeni akan menepi dari lapangan hijau. Cedera pemain berusia 24 tahun itu jelas bikin penggemar Timnas Indonesia khawatir. Untungnya, agenda Timnas Indonesia berikutnya masih cukup lama, yakni September 2025. Andai belum pulih, ada setidaknya 3 pemain yang bisa mengisi posisi Romeni. Siapa saja? Pemain satu ini baru mau dinaturalisasi menjadi WNI. Proses pemindahan kewarganegaraan Zijlstra sudah dimulai. Jika tak ada halangan, ia bisa memperkuat Timnas Indonesia pada September 2025. Secara posisi, Zijlstra sangat mampu menggantikan Romeni. Hanya saja, pemain FC Volendam itu masih minim pengalaman di level internasional. Pemain satu ini sudah 2 kali dipanggil oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Secara posisi, Sananta sangat cocok untuk mengisi pos penyerang tengah yang ditempati Romeni. Namun, secara gaya permainan, kedua pemain berbeda jauh. Kluivert mesti mengubah strategi demi memaksimalkan potensi Sananta. Serupa dengan Sananta, pemain satu ini cukup potensial mengisi lini depan. Hoki juga punya kemampuan untuk menggiring bola serta pergerakan yang cukup merepotkan lawan. Harap diingat, pemain kelahiran Yogyakarta ini sudah mengoleksi 10 penampilan di Timnas Indonesia. Hoki menghiasi catatan itu dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Hebatnya, kedua gol itu dicatatkan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka, Kluivert bisa mempertimbangkan Hoki untuk mengisi lini depan di laga uji coba nanti. Itulah 3 penyerang Timnas Indonesia bisa gantikan ular Romeni yang cedera jelang lawan Timnas Kuwait dan Timnas Lebanon. Patut dinanti siapa yang akan diandalkan Kluivert. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan amunisi berkelas Eropa. Tak main-main, sosoknya adalah wonderkid keturunan Yogyakarta yang saat ini bermain di klub Belanda FC Eindhoven. Kabar ini mencuat usai pelatih anyar Timnas U20 Frank van Kempen resmi ditunjuk oleh PSSI untuk menukangi skuad Garuda Muda menggantikan Indra Syafri. Dalam gebrakan awalnya, Van Kempen disebut membuka peluang bagi sejumlah pemain diaspora untuk bergabung, termasuk Igor Sanders yang memiliki darah Yogyakarta. Igor merupakan pemain berdarah campuran Belanda, Indonesia. Sang ibu Intan Zari adalah fotografer asal daerah istimewa Yogyakarta, DIY. Sedangkan ayahnya Rob Sanders adalah mantan pesepak bola profesional yang bermain di FC Drake pada era 1970-an. Darah sepak bola yang diwariskan sang ayah mengalir kuat dalam diri Igor yang sudah memulai karir sejak usia dini di klub VV Wodan pada 2013. Kemudian, ia melanjutkan pembinaan di Akademi FC Eindhoven,
klub yang juga pernah menjadi tempat tempaan Jai Itzes bek andalan timnas senior Indonesia. Karir di FC Eindhoven dan timnas U17. Pada musim 2023-2024, Igor bermain di tim U17 FC Eindhoven. Dalam 14 pertandingan di kompetisi junior Belanda, ia mencetak 1 gol. Saat ini, ia tercatat bermain untuk tim U19 FC Eindhoven, meskipun catatan statistik terbarunya belum dipublikasikan secara resmi. Sebelumnya, Igor sempat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023 di bawah pelatih Bima Sakti. Namun ia gagal lolos seleksi dan belum mendapat kesempatan memperkuat Garuda Muda saat itu. Kini dibawa kepemimpinan pelatih Frank van Kempen yang punya rekam jejak panjang di Akademi Belanda seperti NAC Breda U21, Sparta U19, VVV Venlo II, dan Timnas Belanda U20. Peluang Igor Sanders kembali dilirik timnas terbuka lebar. Van Kempen diyakini memiliki akses dan jaringan kuat di Belanda, yang memudahkan proses pemantauan pemain diaspora seperti Igor. Di sisi lain, Igor memiliki profil lengkap yakni berdarah Indonesia, berusia 18 tahun, berposisi sebagai striker winger, dan bermain reguler di Eropa. Timnas Indonesia U20 memang membutuhkan regenerasi tajam di lini depan, apalagi dengan persiapan menuju sejumlah turnamen penting pada 2026. Jika Igor Sanders benar-benar direkrut, ia bisa menjadi pemain penting dalam proyek jangka panjang PSSI dan bagian dari generasi emas mendatang.